selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Mas Saifuddin. Di sini saya selaku pembina OSIS dan juga membawahi seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMK 8. Oke, saya tidak panjang lebar di sini. Kita juga banyak materi tentang LDKS dan lain-lain. Kemarin juga sudah diajari tentang apa itu pemimpin, bagaimana seorang pemimpin, kemudian bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, bagaimana etika yang baik. Nah, di sini saya ini lebih ke lapangannya. Di lapangan itu seperti apa organisasi kan ya? Di dalam sebuah organisasi biasanya kita ada pembuatan proposal, ada juga yang kegiatan. Nah, dalam suatu kegiatan kita pasti membutuhkan yang namanya proposal. Entah itu untuk mencari dana atau apa, itu proposal sangat berguna di situ. Selain itu kita juga nanti pada saat kita di masyarakat ada kegiatan, kita juga butuh proposal, misalkan mau cari sponsor atau cari bantuan ke warga setempat yang mempunyai uang lebih. Nah, itu kita bisa gunakan proposal untuk untuk mencari sumbangan atau mencari dana di situ. Selain itu kita juga bisa belajar bagaimana sih cara organisasi yang baik di dalam proposal itu sendiri. Ada susunan panitia dan lain-lain, itu nanti yang akan kita gunakan di dalam sebuah proposal. Oke ya. Di sini saya nggak usah panjang lebar. Di sini saya sudah menampilkan PowerPoint. Nggak terlalu banyak PowerPoint-nya. Saya di sini hanya menampilkan. Ini cuma 3. Di depan ada perkenalan LDKS, ada nama saya, dan ada slide. Slide-nya cuma 3. Slide yang pertama nama, slide yang kedua ini organisasi. Intinya kita harus bisa membuat proposal suatu kegiatan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam proposal itu? Proposal intinya kita tidak terlalu panjang lebar di dalam pembuatan proposal. Intinya proposal itu adalah menyampaikan apa yang kita inginkan kepada pihak yang berwenang atau kepada pihak sponsor atau pihak pemangku kepentingan dan lain-lain. Itu yang kita ingin sampaikan di dalam sebuah proposal. Nah, contohnya di sini proposal itu apa? Proposal adalah suatu rancangan yang secara sistematis, yang terperinci, yang mempunyai tujuan agar bisa mendapatkan persetujuan ataupun melanjutkan kerjasama. Itu tujuannya proposal. Selain itu, proposal juga bisa digunakan sebagai pengajuan permohonan bantuan atau permohonan kerjasama atau permohonan dana dari yang mengadakan kegiatan kepada pihak investor atau pihak pemangku kepentingan. Itu adalah tujuannya proposal. Nah, selain itu juga proposal juga dia sebagai suatu perencanaan susunan kegiatan yang terjadwal. Artinya, kalau ada proposal, berarti kegiatan itu sudah terjadwal, tersusun rapi, anggarannya berapa, dia mau dilaksanakan di mana, kemudian temanya seperti apa. Itulah namanya proposal. Jadi dia sudah tersusun secara rapi, mulai awal persiapan sampai di pelaksanaan, sampai nanti dievaluasi dan juga di pelaporan. Itu namanya adalah proposal. Oke. Kemudian di sini ada isinya proposal. Isinya proposal itu memuat apa saja? Di sini ada latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada dasar kegiatan, ada nama kegiatan, ada pelaksanaan, kapan itu dilaksanakan, kemudian ada panitia, ada materi kegiatan, rincian biaya dan juga penutup. Oke, ini adalah kurang lebih isinya. Sekarang di sini mau saya contohkan contoh proposal yang sudah pernah dibuat. Oke, nah di sini ini ada contohnya proposal ya. Ini adalah bagian cover. Oke, ini adalah bagian cover lah. Cover kita di SMK 8, berarti cover kita harus memuat yang paling depan adalah logo SMK 8 di cover. Kemudian juga kita ada namanya judul kegiatan. Nah, di sini juga di atas sendiri kita munculkan namanya judul kegiatan. Kemudian kita pakai karena kita di SMK 8, berarti kita memakai logonya SMK 8. Oke, di bagian pertama proposal ini ada namanya latar belakang. Nah, latar belakang di sini dia memuat
alasan kenapa kita mau mengadakan acara, dasar apa? Alasan kenapa kita mau membuat acara. Contoh, karena ada 17-an misalkan. Oh, sekarang lagi peringatan 17 Agustus, makanya kita mengadakan peringatan 17 Agustus. Itu namanya adalah latar belakang. Kemudian di sini ada namanya tujuan. Nah, tujuan itu adalah apa yang ingin kita capai dari kegiatan kita. Contoh di sini adalah peringatan 17-an misalkan. Dari peringatan 17-an, apa yang ingin kita capai? Misalkan kita menumbuhkan jiwa nasionalis, itu yang utama. Jadi tujuan kegiatan itu harus jelas dari kegiatan. Misalkan contoh lagi, kita mengadakan lomba olahraga, event olahraga, misalkan futsal atau apa. Nah, di sini bisa disebutkan tujuannya adalah menumbuhkan sikap atau sifat sportivitas, menghargai antar teman, dan yang paling utama adalah kita bisa lebih sehat, belajar hidup sehat. Contohnya seperti itu. Berikutnya di sini ada yang bagian ketiga. Di sini ada namanya nama kegiatan atau judul. Nah, kamu di sini saya ngambil contoh peringatan 17-an. Saya nasionalis tanpa rasis. Nah, kalau kita misalkan mau mengadakan olahraga, misalkan junjung sportivitasmu, hargai teman, nah seperti itu. Itu adalah contoh-contoh nama kegiatan. Kemudian di sini ada peserta. Nah, peserta di sini kalau kita mau mengadakan kegiatan, sasaran kita yang mau kita jadikan peserta itu siapa? Misalkan lomba olahraga antar RW, berarti di sini misalkan Paula Muda RT sekian, misalkan seperti itu. Atau muda-mudi dusun apa seperti itu. Nah, ini bisa kita jadikan di peserta. Kemudian waktu dan tempat kegiatan di sini. Di sini ada waktu dan tempat kegiatan. Nah, kegiatan itu mau dilaksanakan kapan? Jamnya jam berapa? Itu harus jelas di dalam sebuah proposal. Misalkan nanti mengajukan dana, kemudian di sama pihak yang memberikan dana jalannya, kapan kegiatannya tidak dilaksanakan? Waduh, kapan ya? Tidak tahu lah. Di proposal ini kita harus jelas. Di sini kita harus menyebutkan kapan kegiatan itu mau dilakukan, jam berapa dia mau dilakukan. Itu kalau pada saat kita membuat proposal itu harus jelas kapan kegiatan itu harus dilakukan, jamnya jam berapa, teknisnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini juga sudah saya contohkan petunjuk teknis. Nah, petunjuk teknis ini dia kegiatan itu mau dilaksanakan seperti apa harus kita jabarkan di petunjuk teknis. Teknisnya seperti apa? Misalkan di sini ada lomba keropok siswa misalkan. Dia teknisnya seperti apa? Keropok yang digunakan keropok seperti apa? Talinya dia butuh berapa? Ketentuannya seperti apa? Nah, itu kita juga harus jabarkan di sini di petunjuk teknis. Semuanya juga harus ada di petunjuk teknis. Nah, ini ada ketentuan khusus. Nah, kita harus jabarkan di sini semua. Kemudian kalau kita sudah membuat petunjuk teknis di dalam sebuah kepanitiaan, mesti di sini ada panitianya. Ya, di sini ada pelindung. Ada pelindung juga, kemudian ada penasehat. Ada penasehat, ada pembina-pembinanya siapa? Pembina ekskulnya. Kalau kalian berada di ekstrakurikuler, mesti kan ada pembinanya. Masukkan di sini pembina ekskulnya. Kemudian ada ketua pelaksana, sekretaris bendahara, ada acara. Koordinator acara ini adalah nyawanya dari sebuah kegiatan. Jadi koordinator acara ini harus benar-benar orang yang bisa mengelola acara, bisa mengendalikan sebuah acara. Itu harus orang yang pas ada di koordinator acara. Kalau yang lainnya ini semuanya sama, ada perlengkapan, dokumentasi, keamanan dan lain-lain. Kalau ini adalah koordinator lomba, jadi dia setiap kegiatan dia ada penjawabnya masing-masing. Ada yang bertanggung jawab. Kemudian ini ada roundernya. Jadi kegiatan selain ada jadwalnya dilaksanakan tanggal berapa, kemudian jamnya kapan, di sini juga ada susunannya atau roundernya. Ya, di sini ada rounder acaranya. Dia misalkan apel dulu, kemudian apa yang ingin dilakukan, ini semuanya kita jabarkan di sini. Siapa penjawabnya, waktunya berapa menit, apa yang tempatnya di mana, ini semua juga harus ada di rounder kegiatan di sini. Kemudian, ini yang paling penting juga. Ini adalah anggaran pembiayaan dalam sebuah proposal. Jadi kalau kalian mau mengerjakan proposal membuat acara,
pasti disuruh untuk membuat namanya susunan anggaran atau berapa sih anggaran yang mau dibutuhkan. Nah, kita harus pintar dalam merencanakan, jangan sampai kegiatan yang mau kita lakukan kita mengajukan sekian, misalkan mengajukan 600.000 misalkan, tapi dalam kenyataannya biaya yang kita butuhkan malah jauh lebih di atasnya ini. Itu namanya kita buruk dalam perencanaan. Kalau bisa perencanaannya sekian, dia harus juga bisa di situ atau bisa lebih mungkin di bawahnya seperti itu. Kemudian kalau ini adalah contoh-contohnya, ini adalah kebutuhannya, kemudian jumlahnya berapa, satuannya berapa, kemudian ini harga satuannya, kemudian ini harga totalnya, baru ketemu nanti jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan seperti itu. Jadi di sini ada semua, saudara. Misalkan butuh kerupuk, berapa kerupuknya untuk lomba? 50, satu buahnya berapa? 200, berarti dia butuh 10.000, kemudian dijumlah sama yang lain, dia totalnya adalah 600.000. Itu adalah anggaran yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan. Kemudian di sini juga ada peminjaman barang. Ya, contoh, kita mau pinjam barang, nama barangnya apa? Nama barangnya apa? Kemudian unitnya berapa? Ya, kita butuh barang misalkan HT, handy talkie atau alat komunikasi. Kita butuh berapa? 12 buah. Kita juga harus merinci kebutuhan kita yang mau kita pinjam. Jadi tidak semua kebutuhan dalam sebuah kegiatan kita tidak harus beli. Kalau kita bisa beli, kita bisa tuliskan di sini. Nggak harus beli, kita pinjam seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah penutup dalam sebuah proposal. Nah, penutup ini intinya adalah kita harapan kita dalam menuliskan proposal ini apa? Yaitu adalah kegiatan kita diizinkan, kita dikasih dana. Itu adalah di penutup harapan kita. Nah, kemudian yang paling penting dalam sebuah proposal di sini adalah lembar pengesahan D. Di sini ada lembar pengesahan. Ini yang paling penting. Ya, ada ketua pelaksana. Kemudian ada, kalau 17-an ini kebetulan adalah kegiatan OSIS. Jadi di sini ada ketua pelaksana. Kemudian di sini ada penjawabnya OSIS. Kemudian di sini ada wakil kesiswaan. Kemudian di sini ada namanya kepala sekolah seperti ini. Nah, kalau misalkan kegiatannya dari ekskul yang lain, nah di sini ada yang mengajukan ketua pelaksananya siapa. Kemudian di sini ada pembina ekstrakurikulernya. Kemudian di bawah yang menyetujui adalah penjam kegiatan siswa. Kemudian di sini ada wakasis dan yang mengetahui adalah kepala sekolah. Jadi semuanya wajib seperti ini. Jadi kalau sebuah kegiatan, ya ketua pelaksana harus tahu, kemudian wakil kepala sekolah juga sudah harus tahu, dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan yang mengatasnamakan sekolah dia juga harus tahu seperti itu. Nah, ini adalah contoh kecil sebuah proposal yang nantinya akan kita gunakan selama kalian berada di organisasi namanya SMK Negeri 8 Malang. Oke, mungkin itu seluruh pengetahuan kecil yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share kepada kalian. Ilmu yang lebih banyak ada di luar. Saya hanya menyampaikan sedikit ilmu tentang pembuatan proposal. Untuk ilmu yang lebih luas nanti ada di luar, di kehidupan yang nyata, di lingkungan kerja kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya ke saya. Mungkin kalau saya ada ilmu yang kurang atau penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.